Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan memberi solusi. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita mengeluh dan mempersalahkan banyak hal dalam hidup, pernahkah sebuah persoalan saja dalam hidup kita yang tak ada jalan keluarnya? Jika kita jujur, kita harus mengakui bahwa sekian banyak persoalan yang kita hadapi, toh kita masih bisa berdiri dengan tegak sampai detik ini, karena selalu kita menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi seberat apapun itu. Oleh karena itu, berhentilah mengeluh dan mempersalahkan orang dan keadaan, karena persoalan hidup tidak lebih besar dari setiap kebaikan Allah yang kita terima dari waktu ke waktu. Saudara-saudariku terkasih, menyambung benang merah dari kedua bacaan suci hari ini, kita menemukan satu titik permenungan. Tuhan selalu memberi solusi bagi kita semua. Bacaan pertama dari kitab Kejadian mengisahkan tentang kutukan Tuhan Allah kepada manusia pertama atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Salah satu solusi yang tertulis di sana adalah ia membuat pakaian bagi kedua manusia itu agar mereka tidak merasa malu karena ketelanjangan mereka. Jika saja Tuhan Allah memiliki kesabaran yang pendek seperti kita manusia, ia pasti akan mengatakan, "Rasain, memangnya gue mikirin." Seberapa besar kesalahan kita, ia tetap tidak membuang kita. Ia menempatkan kita di salah satu sudut kehidupan. Dalam bacaan pertama disebut manusia pertama itu ditempatkan di sebelah timur Taman Eden agar kita tetap bertahan dan hidup. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Ketika Yesus mengungkapkan perasaan ini kepada murid-muridnya, para murid berusaha untuk merasionalisasi keadaan, untuk menutupi keegoisan mereka. Namun Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Pertanyaan Yesus ini menunjukkan bahwa apapun keadaannya, solusi harus tetap diberikan. Akhirnya berdasarkan sedikit yang dimiliki oleh para murid, dibuat melimpah oleh berkat Tuhan Allah dan keikhlasan mereka. Akhirnya keadaan bisa diatasi. Saudara-saudariku terkasih, solusi atau jalan keluar adalah tindakan cinta dan hati nurani.
Kita boleh saja kesal dan kecewa karena sikap dan ulah sesama atau keadaan apapun. Kita boleh hidup di atas aturan yang keras dan hukum yang mengikat. Namun solusi sebagai tindakan cinta dan hati nurani harus tetap diambil. Karena sebagaimana Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi kita, demikian juga hidup kita harus selalu menjadi solusi bagi kebutuhan dan kesulitan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.